Pohon sahabi merupakan saksi bisu pertemuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan biarawan Kristen bernama Bahira. Setelah 1400 tahun berlalu, pohon ini ditemukan masih hidup di padang pasir utara Yordania. Pohon sahabi atau disebut juga dengan pohon yang diberkati tetap tumbuh kokoh di tengah ganasnya gurun Yordania. Pohon sahabi kembali ditemukan oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad dan otoritas pemerintah Yordania. Mereka menemukan referensi dari teks-teks yang ditemukan di Royal Archives ketika memeriksa arsip negara. Jika dirunut dari naskah-naskah tua tersebut, kemungkinan besar tempat terjadinya pertemuan Bahira dan Muhammad adalah di gurun Yordania. Ia kemudian memanggil beberapa ulama terkenal termasuk Syekh Ahmad Hassaun, mufti besar Suriah, yang kemudian berhubungan dengan Pangeran Ghazi. Berdasarkan pengamatan mereka, memang benar pohon tua tersebut yang disebutkan dalam catatan Bahira. Pohon tersebut saat ini dilestarikan oleh pemerintah Yordania. Sekeliling pohon ini dilindungi pagar logam dan gerbang serta keberadaannya dipantau secara rutin. Keberadaan pohon ini memang cukup unik dan dinilai tidak cocok tumbuh dengan lingkungan sekitarnya. Pasalnya lingkungan sekitar pohon merupakan tanah kering dan sangat gersang. Sementara pohon sahabi menjadi satu-satunya pohon yang tumbuh dengan daun yang hijau subur. Kondisi ini menentang kegersangan dan ketiadaan warna dari lingkungan sekitar pohon. Meskipun kekuatan matahari tengah gurun yang sangat terik, namun akan terasa teduh ketika berada di bawah pohon ini. Pohon yang kesepian ini dipercaya sebagai saksi pertemuan biarawanan Kristen bernama Bahira dengan Nabi Muhammad. 3 manuskrip kuno yang ditulis oleh Ibnu Hisarah Menam Ibnu Sa'd al-Baghdadi dan Muhammad Ibnu Jarir al-Tabari menceritakan tentang kisah Bahira yang bertemu dengan bocah kecil, calon rasul terakhir. Saat itu Muhammad baru berusia 9 atau 12 tahun. Ia menyertai pamannya Abu Talib dalam perjalanan untuk berdagang ke Suriah. Bahira tinggal di Busra, selatan Suriah. Ia adalah pendeta yang semangat mencari siapa yang akan menjadi nabi terakhir, sesuai yang digambarkan oleh kitab yang dipercayainya. Pada suatu hari ia melihat kafilah pedagang Arab yang akan berdagang ke Suriah. Bahira telah mendapat firasat kalau ia akan bertemu dengan sang nabi terakhir. Dari rombongan tersebut ia melihat pemuda kecil yang memiliki ciri-ciri yang digambarkan. Bahira kemudian mengundang kafilah dalam sebuah perjamuan. Semua anggota kafilah menghadiri pesta kecuali anak yang ia tunggu-tunggu. Ternyata masih ada satu anggota rombongan yang tidak ikut masuk ke tempat Bahira. Muhammad kecil diminta menunggu di bawah pohon untuk menjaga unta-unta. Bahira takjub menyaksikan cabang pohon tersebut merunduk untuk melindungi sang pemuda. Bahira pun meminta agar bocah kecil tersebut diajak berteduh dan bersantap. Konon segumpal lawan memayungi Muhammad kemanapun ia pergi. Bahira berbicara dengan anak itu, lalu menyimpulkan bahwa dia adalah utusan terakhir, sesuai yang dijelaskan dalam Alkitab. Bahira meyakinkan paman Abu Talib untuk kembali ke Makkah, karena orang-orang Yahudi juga tengah mencari Muhammad untuk menyakiti. Setelah berselang 1400 tahun kemudian, pohon yang pernah meneduhkan Muhammad itu masih berdiri tegak. Pohon itu menjadi satu-satunya pohon yang berhasil hidup di tengah gurun. Pohon ini secara ajaib diawetkan oleh Allah untuk waktu yang panjang. Namun siapapun masih bisa menyentuh dan berlindung di bawah cabangnya yang senantiasa rimbun.